Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Zaroni, absen kelas 9 dari kelas 4 Teknik Elektronika Universitas Politeknik Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Jadi, etika itu apa? Kita akan menjelaskan secara dasar dahulu. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap dan cara berpikir. Secara umum, etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan sebuah acuan dari perbuatan dan perilaku manusia, apakah berperilaku baik ataukah berperilaku buruk. Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan di dunia nyata, dikutip dari Brook tahun 2007. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika sendiri adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hanya kita akan menjelaskan tentang profesi. Jadi, menurut saudara, apa profesi itu? Kita akan menjelaskan secara dasar dahulu. Pengertian profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession, bahasa Latin professus, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Pengertian profesi secara umum. Secara umum, pengertian profesi etika. Etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dan pengembang tugas, dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Syarat profesi: 1. Mempelajari suatu bidang khusus. 2. Melibatkan kegiatan intelektual. 3. Membutuhkan persiapan profesional, bukan hanya sekedar latihan. 4. Membutuhkan latihan secara berkesinambungan. 5. Mementingkan pelayanan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. 6. Terdapat kode etik atau standar baku pelaksanaan pekerjaan. 7. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi. Selanjutnya, karakteristik profesi, yaitu keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Ialah para profesional memiliki pengetahuan teoritis ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Adanya proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang protisius. Terdapat pelatihan institusional, merupakan suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota organisasi profesi. Adanya lisensi, yaitu sebuah sertifikat di bidang tertentu, sehingga seorang profesional dengan memiliki keahlian yang dianggap bisa dipercaya. Jadi, apa sih fungsi dari etika profesi? Fungsi etika profesi sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam anggota suatu profesi. Apa sih tujuan dari etika profesi itu apa? Untuk tujuan sendiri, yaitu pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, bukan martabat, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, untuk dapat meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku dari profesi, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Prinsip etika profesi pertama adalah prinsip tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap suatu pelaksanaan dan juga terhadap hasilnya. Kedua, prinsip keadilan. Setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaan.
Ketiga, prinsip otonomi. Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjelaskan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Keempat, prinsip integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Apakah penting etika profesi? Pentingnya etika profesi yaitu memberikan rasa tanggung jawab. Adanya etika profesi dalam suatu pekerjaan dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada si pemilik pekerjaan karena ia diberi amanah serta aturan-aturan khusus yang boleh atau tidak boleh dilakukan untuk dapat meningkatkan pengabdian pada para anggota profesi. 2. Sebagai pedoman prinsip profesionalitas. Etika profesi disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman prinsip profesionalitas setiap profesi dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. 3. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. 4. Melindungi hak-hak anggota pekerja. 5. Sebagai rujukan penyelesaian berbagai permasalahan. 6. Menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sebagai sebuah aturan, sudah etik profesi dapat dijadikan sebuah sarana untuk menciptakan suasana yang tertib, teratur dalam suatu perusahaan dan organisasi. 7. Sebagai kontrol sosial, etika profesi juga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial bagi seseorang atas profesi yang dimilikinya. 8. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Nyatanya, etika profesi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yang terikat pada etik profesional tersebut. 9. Mencegah campur tangan pihak luar. Keberadaan etika profesi sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan guna mencegah adanya campur tangan pihak luar yang tidak terikat kepada kode etik tersebut. Etika profesi dalam elektronika. Menurut IEE, suatu terikat pada perilaku kode etis dan profesional tertinggi menjunjung kode etik sebagai technical engineering adalah menerima tanggung jawab dan mengembangkan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan semaksimal mungkin, menghindari konflik kepentingan dan memberitahukan secepatnya ke semua pihak yang berkepentingan jika ada konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Jujur dan realistis berdasarkan data yang ada dalam membuat pikiran atau menghasilkan suatu tuntutan. Menolak sokongan dalam segala bentuknya atau korupsi. Mengembangkan pemahaman teknologi aplikasi sesuai dan kemungkinan konsekuensinya. Terima kasih.